Bedanya katanya sih cuma sekitar 4 jutaan ya. Ini adalah XL7 Alpha Kuro. Kira-kira nambah lebih oke atau enggak ya? Jadi kemarin gue udah sempet gak sengaja sih lihat pas lagi di jalan ya. Jadi XL7 Alpha tuh lagi diangkut sama mobil, bukan mobil towing ya, mobil truk lah gitu. Jadi buat kirim ke dealer gitu ya. XL7 Alpha Kuro, dan terakhir gue tonton videonya sampai 6.000 atau 7.000 short doang sih. Gue bakal review hari ini, bakal lebih panjang sedikit ya. Apa aja sih bedanya dari XL7 Alpha Kuro ini? Harganya gue dengar-dengar, gue baca-baca itu cuma nambah sekitar 2 atau 4 juta gitulah ya. Jadi menurut gue udah cukup worth it banget. Jadi kalian nggak perlu modif-modif. Kuncinya masih sama teman-teman. Jadi tombol lock, unlock, terus ini ada aksen warna biru. Nah biasa Suzuki tuh kalau ada hybrid itu dia dikasih aksen warna biru. Cuman nggak ngerti di Fronx kemarin nggak dikasih gitu loh. Terus dia tetap ada nih kunci manual kayak gini, dan kalau kalian mau buka tutup tinggal kantongin doang. Yang baru tentunya di sebelah sini apa coba ya? Grillnya itu warna hitam semua. Jadi seperti istilahnya Kuro itu kan bahasa Jepang artinya hitam kan. Jadi warna hitam. Terus di sini kalau kalian perhatiin di bagian dalam nih smoke lamp warna hitam ya kan. Terus di bagian depan sini apa yang baru? Bagian lower bumper depannya warna hitam semua. Jadi sudah senada semua. Jadi yang baru dari depan cuman gini aja. Nih semua serba hitam. Dan yang menarik, si XL7 Alpha ini, dia juga punya fitur namanya Guide Me Light. Jadi kalau pada saat di setting auto, terus kita pencet unlock, dia lampunya akan otomatis nyala. Tapi kalau ngebaca gelap ya, jadi kalau pas terang itu nggak bakal nyala, kecuali sensornya itu ditutupin gitu loh. Antenanya masih Sharpple teman-teman. Kemarin mungkin kecewa ya, yang ngarep bakal dikasih antenanya Sharpple. Tapi beberapa teman-teman suka sharing, kalau antena Sharpple itu bakal penangkapan sinyalnya lebih bagus. Ya, salah satu yang jadi nilai plus dari XL7 tuh adalah mesinnya ya. Mesinnya kodenya K15B. Tenaganya sekitar 104,7 PS. Torsinya sekitar 138 Nm. Sudah dapat peredam mesin juga. Cuman ini nggak dicat rapi seperti luarnya. Air intake-nya cukup tinggi teman-teman. Tuh cukup tinggi kan. Tinggi saya 163. Catatannya doang kalau mobil XL7 hybrid ini, dia akinya itu berbeda dengan tipe yang kayak Zeta. Zeta itu kan belum ada hybridnya. Akinya sekitar 4 jutaan. Tapi ada juga yang komen, wah pakai aki biasa bisa. Iya, tapi nanti kerja dari si mesin hybridnya atau idling cycle kan nggak bekerja secara optimal. Tapi logikanya ya, kalian mau beli mobil, masa nggak mau beli aki sih? Halo teman-teman Suzuki semuanya, perkenalkan nama saya Giri atau boleh dipanggil Mas Ger. Selaku sales eksekutif dari Suzuki Trada Pusat Pulau Gadung yang lokasinya ada di Jalan Raya Bekasi kilometer 19. Persisnya ada di seberangnya Terminal Pulau Gadung. Selamat datang. Nah, teman-teman bisa mendapatkan XL7 tipe Alpha seri Kuro ini hanya dengan Rp312.200.000 atau hanya dengan DP 40 juta saja teman-teman sudah bisa membawa pulang mobil ini. Atau teman-teman maunya Jimny, pas banget nih. Untuk pembelian Suzuki Jimny yang 5 pintu, kita sedang mengadakan promo free aksesoris senilai 20 jutaan. Mantap kan? Khusus pembelian Jimny yang 5 pintu warna merah, teman-teman bakal dapat free aksesoris senilai 20 jutaan plus voucher jalan-jalan ke Jepang dengan nilai 25 jutaan. Jadi teman-teman cuan senilai 45 jutaan loh. Nah, di Suzuki Trada Pusat Pulau Gadung juga menerima tukar tambah dengan mobil bekas semua brand dan bakal dapat cashback tambahan untuk teman-teman yang melakukan trade-in. Jadi, buat teman-teman yang mau tanya-tanya seputar mobil Suzuki atau teman-teman ingin melakukan test drive, bisa langsung hubungi Mas Ger di 0811 817 259. Atau teman-teman juga bisa langsung datang ke showroom kami di Suzuki Trada Pusat Pulau Gadung dan buat janji dengan Mas Ger ya. Dari samping kita bahas, tapi sebelum kita ngomongin apa bedanya, jadi si XL7 Alpha ini sering di-compare sebenarnya sama kayak Stargazer X, sama Expander dan segala macam, tapi ini menang di turning radius 5,1 meter ya kan. Jadi mobil ini berasa cukup compact. Yang baru dari samping sebenarnya kalau warna hitam nggak gitu kelihatan, karena sebenarnya yang baru tuh di sini nih. Handle tuh warna hitam, terus roof railnya warna hitam. Ini yang baru sebenarnya. Dan unik ya, kalau warna hitam kenapa di sini dibikinnya tuh kayak sewarna body. Kalau ini dibikin tuh pasti bakal lebih cakep. Ada emblem VVT, cakramnya cuma depan doang, belakang belum. Profilnya itu
dia 195, 60, rank 16, cakramnya depan doang, TPMS nggak ada, Avil ini gede banget. Nah, yang baru sebelah sini, tadi mungkin kelupaan skip. Set skirtnya di sini warna hitam semua, jadi lebih senada gitu loh. Tapi kalau kalian beli warna putih atau Evory itu pasti akan lebih kontras banget. Dan tangki BBM letaknya sebelah kiri sini. Kacanya dibikin full sampai belakang sebelah sini. Dan yang paling baru juga di sebelah sini, belakang nih kelihatan. Lampunya sekarang smoke lamp warna hitam. Terus emblem SL7 ini warna hitam juga, roof light warna hitam, headlamp stop lamp, defogger, wiper. Kameranya kan nanti kalian lihat ada 2, kenapa? Karena ada kamera dari Smart Mirror. Sama nih bumper bawahnya juga warna hitam semua. Ini emblem hybridnya, dan di sini tuh, dia punya fungsi yang unik juga kalau kalian buka bagasi belakang, keempat pintu lainnya masih terkunci juga. Atau kalian juga bisa nyalain juga sih. Dan di sini ada tempat penyimpanan tertutup juga. Dan setahu gue R3 maupun SL7 itu sebagai salah satu turunan ya, yang memberikan baris ketiga rata kayak gini. Bagian dalam ini tidak ada sesuatu yang baru, tapi gue harus sampein kelebihan sama kekurangan sekalian ya. Jadi gue suka dari SL7 ini, pertama dia sudah dilengkapi dengan cruise control. Terus lampunya tadi saya sempat mention auto. Jadi kalau ditaruh auto gini, itu kan sensornya ada 2 tuh, sensor cahaya. Jadi pada saat pencet unlock dia guide me light-nya akan nyala dan itu menerangi jalan. Nah, itu kepake banget. Stereo udah kulit terus di shape. Jadi buat maaf nih orang-orang yang badannya agak gede, mungkin ini ketutupan sama paha segala macam, ini cukup ngebantu. Tapi catatannya ini belum teleskopik teman-teman, cuman tilt doang gitu loh. Tapi tenang aja, kalau kalian merasa sesek dan segala macam, kalian bisa atur adjusternya di sini. Tuh. Bisa di adjust. Terus di sini ini tuh sudah wooden panelnya warna hitam kayak gitu. Terus yang saya suka, ini konsolnya tuh benar-benar kepake. Meskipun kecil, tapi dia bisa di adjust di bagian ke depan tuh. Bisa digeser ke depan. Terus matic-nya PRN D2L, ada overdrive di sebelah sini. Terus shift lock-nya letaknya sebelah sini. Dan detail kecil kayak misalnya tempat cup holder itu ada blower AC-nya, jadi ngejaga minuman kopi kalian tetap dingin. Jarak kepala cukup tinggi, dan ini sudah dilengkapi dengan Smart Mirror. Cuman sayangnya dia belum bisa diambil pakai aplikasi sih kayak gini. Dan tentunya ini sudah smart hybrid yang lumayan cukup berasa. Cuman di brosur tuh antara Zeta, Beta sama si Alpha nggak gitu, perbedaannya nggak begitu banyak sih. Tapi cukup membantu karena di sebelah sini ada idling stop. Jadi start stop engine-nya nanti itu cukup lumayan kebantu dengan si teknologi dari hybridnya itu tadi. Baris kedua nggak ada perbedaan teman-teman dibandingin yang lama gitu loh. Tapi saya sempat mention juga, saya mention juga gitu ya. Di sini ada namanya child lock. Jadi kalau dipencet ke dalam itu nggak bisa dibuka dari dalam, hanya bisa dibuka dari luar gitu kan. Kalau misalnya dipencetnya lock ke arah luar gitu loh. Dan di sini kalau kalian lihat duduknya tuh menurut gue cukup lebih nyaman. Joknya tuh tebel banget, tapi akibatnya nanti buat masuk ke baris ketiga agak effort aja gitu loh. Ada seat back pocket kiri kanan. Ini power outlet ya kan. Di sini ada armrest. Nah, headrestnya cuma ada 2 nih. Gak usah takut kepanasan. Blower AC-nya sini ada 4. Pengaturannya hand grip kiri dan kanan. Terus catatannya ini ada yang bilang gede ya, tapi menurut gue lebih keamanan ya buat penumpang atau driver depan. Masuk ke baris ketiga agak butuh effort dikit. Jadi di sini dipencet, geser ke depan. Masuk ke kayak gini. Tuh, agak effort, tapi kayaknya dia memang sengaja biar nggak ini ya. Tapi enak kiri kanan tuh. Biar lebih nyaman duduknya. Oke, ini dibikin paling rebah headrestnya. Jarak kepala masih ada sekitar 5 ros jari. Di bagian bawah situ ada alat pemadam. Cup holder kiri kanan, ada power outlet terkait sebelah situ. Dan mau kasih lihat ya. Nah, ini kalau baris keduanya dibikin paling mundur. Ini masih ada sekitar 3 ruas jari doang teman-teman. Tapi kalau kakinya ini cukup lega nih. Jadi bolong kan. Dan kalau misalkan baris kedua mau mengalah sedikit, kita majuin ya teman-teman. Majuin dikit aja dah tuh. Majuin dikit aja dah tuh. Balikin lagi. Nah, ini better tuh. Ini better. Jadi sekitar 5 ruas jari tanpa mengorbankan baris kedua yang sesek-sesek banget. Teman-teman lihat tuh. Baris keduanya coba kasih lihat tuh. Bro, ya kan? Tuh masih cukup kan? Masih cukup. Dan jarak kepala juga cukup pas. Uniknya, kalau jok ini dibikin rebahan, dia langsung mundur. Ini kan lihat ya, nih. Kalau ini dibikin rebah, dia nanti otomatis mundur sendiri. Tuh, lihat. Tuh. Mentok sama apa ya? Oh, ya paling mentok nih. Tuh, ini otomatis rebah. Joknya memang masih fabric, perpaduan sama semi kulit, tapi ini kelihatan lebih oke sih. Ada beberapa teman-teman yang nanya, Mas,
Gue kalau misalkan mau ganti jok kulit gimana? Gue saranin sih mending nggak usah. Karena khawatir kayak mobil gue ganti jok, ada bautnya yang masangnya nggak bener lah, ada bagian doornya yang masangnya nggak bener lah, kayak gitu loh. Yang paling penting nih, kita coba tanya deh, harganya nambah berapa mas dibandingin yang XL7 yang sebelumnya? Nambah 4 juta untuk yang two tone dan nambah 2 juta untuk yang single tone. Itu udah fix. Sudah fix. Nah, mungkin di refresh sedikit, jadi bedanya apa? Terus kira-kira worth it gak sih gitu dibanding sama yang SL7 sebelumnya? Jadi untuk tipe Alfa yang seri Kuro ini, itu aksesorisnya banyak yang menggunakan warna hitam. Karena Kuro itu sendiri itu adalah hitam dalam bahasa Jepang. Yang pertama headlampnya berwarna hitam. Under grillnya berwarna hitam. Door handle-nya berwarna hitam. Roof rack sampai ke tail lamp atau lampu belakangnya itu menggunakan warna hitam, Mas. Jadi kayak smoke lamp kayak gitu loh. Jadi sebenarnya kalau nambahnya cuma 4 juta, gue bilang 4 juta karena 4 juta tuh nggak gede loh untuk modif-modif gitu loh. Respon konsumen gimana? Happy atau yang udah kadung beli kesel? Waduh kok nggak ngomong-ngomong Mas Gear gitu. Happy Mas, terutama yang pecinta warna hitam tuh udah mulai banyak kemarin yang nanya-nanya. Udah launching belum? Udah bisa dibeli belum? Demikian gitu. Oh gitu ya? Boleh tanya-tanya dulu. Kalau mau test drive juga bisa langsung hubungi Mas Ger di 0811 817 259. Yang unik tuh sebenarnya, gue udah sempat kepikiran waktu itu ada salah satu teman gue namanya Instagramnya MyNameX ya, dia pemakai SL7. Tapi kalau teman-teman misalkan masih ragu, coba kepoin deh Instagramnya, karena dia banyak sharing nih pemakaiannya gimana, sering pakai jalan-jalan gitu-gitu ya. Dia sudah dibikin Black Edition sebenarnya. Udah pernah lihat belum? Sudah, my name is X. Yes. Yes. Keren gak ya? Keren. Dan ternyata peminatnya juga rame gitu loh. Nah, pesan gue cuma satu, kalau misalkan masih ragu, kalian datang lihat unit dan test drive. Dan kalau mau naik harga langsung sama Mas Ger aja. Terima kasih Mas Ger ya, sudah dikasih lihat mobilnya. Kalau teman-teman pengen dibuatin video lainnya, tinggal komen juga. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.